Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah, sampai saat ini Rahmatul Ummah Channel tetap eksis semangat mengirimkan tausiah harian yang mana tayangannya hanya 10 menit setiap hari. Untuk itu kami ingatkan yang belum menekan like, subscribe untuk channel Rahmatul Ummah, silahkan kami tunggu. Dan mudah-mudahan segala apa yang telah kami tayangkan berupa tausiah-tausiah keagamaan yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana tausiah-tausiah ini diambil daripada kitab-kitab kuning yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tausiah kali ini saya akan membahas tentang asal-usul pohon kurma. Perlu kita ketahui bahwa salah satu keistimewaan pohon kurma ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, annaha khuliqat min fadli tinati Adam alaihi salam. Kurma ini diciptakan oleh Allah dari sisa penciptaan tanah Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Nabi Adam dari tanah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun ke dunia untuk mengambil segenggam tanah untuk diciptakan makhluk yang baru, yaitu berupa manusia. Lalu turunlah malaikat Jibril untuk mengambil segenggam tanah. Ketika malaikat Jibril mengambil segenggam tanah, ditanya oleh tanah, "Wahai Jibril, untuk apa engkau mengambil bagian tubuhku?" Malaikat Jibril menjawab, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk mengambil segenggam tanah dan diberikan kepada Allah, dan Allah akan menciptakan makhluk yang baru, yaitu berupa manusia." Lalu si tanah ini kembali bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari aku, ujung-ujungnya akan dikemanakan?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Manusia yang diciptakan dari tanah akan ada yang menjadi penghuni neraka dan ada juga yang akan menjadi penghuni surga." Kata si tanah, "Aku tidak rela Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari aku bahannya yang kelak nanti akan menjadi penghuni neraka." Lalu malaikat Jibril setelah menggenggam tanah tidak jadi mengambilnya, lalu disimpan lagi. Malaikat Jibril melaporkan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang terjadi dengan saya dan tanah. Saat aku akan mengambil segenggam tanah untuk diciptakan manusia, maka si tanah itu tidak setuju, karena dari bahan tanah Allah akan menjadikan manusia yang akan menjadi penghuni neraka." Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Azrail, sang pencabut nyawa, untuk menggantikan tugas malaikat Jibril. Turunlah malaikat Azrail, sang pencabut nyawa, ke dunia untuk mengambil segenggam tanah. Saat malaikat Azrail mengambil segenggam tanah, ditanya juga oleh si tanah, "Wahai Azrail, untuk apa engkau mengambil bagian tubuhku walaupun hanya segenggam?" Malaikat Azrail menjawab, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk mengambil segenggam tanah karena Jibril sudah tidak sanggup lagi mengambil segenggam tanah darimu, wahai tanah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengembankan tugas Jibril itu kepadaku. Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia
kata malaikat Azrail. Lalu kata tanah, setelah Allah menciptakan manusia akan dikemanakan? Malaikat Azrail menjawab, ada yang akan masuk surga dan ada pula yang akan masuk neraka. Kata si tanah, aku tidak setuju kalau manusia diciptakan bahannya dari aku, ada yang masuk neraka. Malaikat Azrail menjawab, aku mengambil tanah ini bukan kemauanku, melainkan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si tanah memaksa agar malaikat Azrail tidak mengambil tanah, tapi malaikat Azrail tidak bisa dihalangi. Itu adalah menjadi simbol, menjadi hikmah. Saat malaikat Azrail mencabut nyawa, tidak akan bisa yang menghalangi siapapun. Lalu diambillah segenggam tanah oleh malaikat Azrail, langsung diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena si tanah ini merasa sedih, anggota tubuhnya diambil untuk diciptakan manusia yang kelak nanti ada yang akan menjadi penghuni neraka. Sampai saat ini si tanah itu menangis. Tanda-tanda si tanah menangis sampai hari ini. Kalau kita melihat di tebing atau di sumur keluar mata air, itulah tangisan si tanah yang sampai saat ini masih sedih karena anggota tubuhnya diambil oleh malaikat Azrail untuk dijadikan manusia, dan manusia itu kelak akan menjadi penghuni neraka. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, lalu malaikat Jibril bertanya, ya Allah, Nabi Adam telah selesai diciptakan, ini ada tanah lebih, akan dijadikan apakah ini? Apakah harus aku kembalikan ke dunia atau akan dijadikan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku akan menjadikan satu pohon, yang mana pohon ini bahannya sama dengan tanah yang diciptakan oleh aku, yaitu berupa Nabi Adam alaihissalam. Malaikat Jibril bertanya, pohon apakah itu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan malaikat Jibril, aku akan menjadikan sepohon kurma. Maka setelah dijadikan pohon kurma, lalu oleh malaikat Jibril ditanam di dunia. Maka kurma ini adalah awwalu syajaratin istaqarrat ala wazil ardi. Kurma ini adalah satu-satunya pohon yang pertama kali ditanam oleh malaikat Jibril, dan bahannya diciptakan dari tanah sisa penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga jangan aneh bahwa kurma ini karena diciptakan sama bahannya dengan Nabi Adam, ada semacam kemiripan. Biasanya pohon kurma itu tidak bisa berbuah kecuali kalau kurma tersebut dikawinkan. Apabila sudah dikawinkan, maka kurma ini akan menghasilkan buah. Juga kemiripan daripada buah kurma ini dengan Nabi Adam alaihissalam, kita perhatikan manusia itu suka keluar sperma saat bermimpi jima ataupun sedang bersetubuh dengan lawan jenis. Maka sperma ini sama halnya bau anyir, seperti bau anyirnya cairan-cairan yang keluar daripada batang pohon kurma. Sahabat Sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada keistimewaan daun kurma apabila kita makan. Apakah kita mengunyah yang mudanya ataupun kita mengunyah yang tuanya? Apakah itu keistimewaannya? Anna madgo hausiha yaqta'u raihatas saum wa raihatal khamri. Apabila kita mengunyah daun kurma yang sudah tua maupun yang masih muda, maka insya Allah itu bisa mengobati bau badan. Karena rata-rata keringat manusia itu bau, tidak ada yang wangi kecuali keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan salah satu obat bau badan, yaitu dengan cara mengunyah daun kurma. Juga selanjutnya, apabila kita mengunyah daun kurma ini, seseorang misalnya sudah bermabuk-mabukan
Biasanya kalau orang sudah mabuk itu mau mulutnya bau alkohol. Ketika mulutnya bau alkohol, dengan cara mengunyah daun kurma, insya Allah bau daripada alkohol tersebut akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan tausiah asal usul daripada pohon kurma ini besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan bagi kita sekalian. Silakan saya ingatkan kembali, tekan likes, subscribe, dan share kepada yang lain agar kita mendapatkan dua pahala. Satu, mendapatkan pahala mendengarkan tausiah. Yang kedua, mendapatkan pahala menyebarkan kebaikan. Menyebarkan kebaikan berupa tausiah ini lebih istimewa daripada menyebarkan tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.